Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan para alim ulama, para orang tua kami, para guru kami, Bapak Ketua Masjid beserta seluruh pengurus dan jemaah Masjid Amal. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini, mari kita awali bersama dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur, Allah tambahkan nikmat dan Allah jauhkan segala musibah yang mungkin akan menimpa dalam kehidupan kita. Salawat beriring salam kita peruntukkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan bersama kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak yang kami muliakan, untuk mendapatkan barokahnya, mari bersama kita membaca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada penulis kitab Bustanul Arifin yang telah wafat pada tahun 373 Hijriah. Summa ila ruh Al-Imam Abil Laits Nasr bin Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim As-Samarqandi. Al-Fatihah. Ibu dan bapak yang kami muliakan, masih melanjutkan dari pertemuan kita satu pekan yang lalu. Kami ulangi sedikit sebelum kita lanjutkan. Wa an Nafi' an ibni Umar radhiyallahu taala anhum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uktubu hadzal ilma min kulli ghaniyyin wa faqirin wa min kulli saghirin wa kabirin wa man taraka al-ilma min ajli anna sahibal ilmi faqirun aw asgharu minhu sinan falyatabawwa maq'adahu finnar. Dari Imam Nafi' dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhum, semoga Allah meridai mereka semua. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, uktubu hadzal ilma min kulli ghaniyyin wa faqirin wa min kulli saghirin wa kabirin. Baginda Rasul memerintahkan kepada kita semua, bapak dan ibu, tulislah oleh kalian semua ilmu pengetahuan, yang ilmu pengetahuan itu meskipun dimiliki oleh orang
kaya maupun orang miskin. Maksudnya belajarlah kalian semua, baik belajar secara lisan maupun belajar secara tulisan. Secara lisan dengan cara menghafal, menguasai, dan ditulis ilmu itu dalam sebuah tulisan. Meskipun orang yang memiliki ilmu itu adalah orang kaya maupun orang miskin. Ada tidak sahabat Rasul yang kaya raya? Banyak. Bahkan ada orang yang kaya ingin miskin pun ada di zaman Rasul. Sebut saja namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman itu bapak wong kaya raya tapi pengen jadi miskin. Kita wong miskin pengen jadi wong kaya. Ngapa dia ingin jadi wong miskin? Ketika baginda Rasul lebih kurang menginformasikan kepada sahabat, nanti di akhirat wong yang kaya itu pertanyaannya lebih banyak dan buncetan masuk surga. Nah, Abdurrahman bin Auf dah galak dia buncetan masuk surga. Dia nak kepengin masuk surga itu duluan. Dan dia tidak ingin di akhirat itu banyak pertanyaan. Pernah kami sampaikan di rumah Pak Haji Mu'an pada saat nuju hari kalau tidak salah, ibunda mertua beliau, la qadama rajulin fi yaumil qiyamah hatta yus'al'an. Tidak bergeser kedua kaki seorang hamba di akhirat nanti sebelum dia ditanya 3 hal. Di antara pertanyaan itu, an malihi, min aina iktasaba wa mimma anfaqahu. Dari mana harta itu didapat dan kemana harta itu dibelanjakan. Dari mana harta itu didapat, apakah halal atau haram? Ada cerita bapak, ini cerita wallahu alam benar atau tidak, tapi saya yakin saya pernah menceritakannya. Seandainya bapak lupa, saya ingatkan. Yang belum saya ceritakan kembali. Saya dapatkan cerita ini dari almarhum Ustadz Haji Kailani Mustafa. Beliau dosen UIN Raden Fatah, satu kamar dengan saya ketika kami sama-sama menunaikan ibadah haji. Beliau bercerita, ada wong kaya di Palembang ini. Mungkin ini ceritanya apakah asli atau sudah dikiaskan dengan kondisi hari ini, wallahu alam. Tapi cerita ini terkenal dengan berbagai macam versinya, termasuk versi zaman dahulu ketika dinisbatkan dengan ulama Abu Nawas. Ada wong kaya, anggap baik wong kaya di Palembang ini, banyak harta, hotel ada, harta banyak, berpesan kepada anak-anaknya. Menjelang kematian dikumpulkan anak-anaknya, nak, kalau aku mati, tolong rewangi malam pertama di kuburan. Siapa yang galak ngerewangi malam pertama di kuburan, separuh dari harta yang aku punya ambillah dia. Separuh dari harta yang dimiliki ambillah dia, dengan catatan malam pertama ngerewangi di kuburan. Singkat cerita, matilah bapak ini, lalu berkumpullah anak-anaknya.
Pak Haji Mu'an bukan anaknya. Berkumpullah anak-anaknya, lalu saling tunjuk. Nah, bapak kita punya wasiat, siapa yang galak ngerewangi bapak kita malam pertama tidur di dalam kubur, separuh harta dinjuk ke dengan dia. Melempar ke yang anak nomor satu dak galak, dilempar ke anak nomor 2, anak nomor 2 dak galak, terus sampai anak terakhir dak kata yang galak. Malam pertama tidur di dalam kubur. Bapak galak bapak? Malam pertama tidur di dalam kubur. Besok pagi dibongkar, baru keluar. Akhirnya anak beranak dak galak, dicarilah sukarelawan, nge-share di berbagai grup WA, lalu datanglah. Tidak jauh dari rumah mereka itu ada bapak-bapak penjual kayu pelawan. Kayu, bapak tahu ya kayu pelawannya? Kayu yang untuk masak. Ya, masak nasi zaman dulu Pak ya, masak banyu minum sampai ngelodok-ngelodok, kayu yang panjang-panjang itu. Di Palembang dulu ada di Jalan Radial. Tak tahu sekarang masih tak? Masih Jalan Radial. Dulu banyak, ada beberapa titik. Hari ini mungkin Saro ya nyarinya. Ada lagi di Kertapati katanya. Nah, singkat cerita, mereka mendatangi si penjual kayu pelawan tadi karena mamang penjual kayu pelawan itu wong ndak mampu. Gawinya sehari-hari menjual kayu pelawan. Itu juga kadang laku, kadang tidak. Banyak wong makin gas hari ini. Nah, ditawari oleh anak beranak tadi, dipinang. Akhirnya diterimalah pinangannya, siap. Karena diiming-imingi dinjuk separuh harta kekayaan bapaknya, dinjuk ke dia. Oh, senang dia Pak, karena dia orang tak mampu. Senang dia. Jangankan mobil, motor lagi tak punya. Singkat cerita Pak, digali kuburan, dimasukkanlah jenazah bapaknya. Lalu mamang yang berjual kayu pelawan tadi dikarungkan di dalamnya, dicemplungkan juga, dikubur juga ke dalam kuburan itu, ditutup sampailah berbentuk gundukan kuburan. Baliklah para pelayat. Nah, ternyata Bapak Ibu, di dalam kuburan itu yang jual kayu pelawan tadi didatangi oleh wong 2 ikok, oleh makhluk 2 ikok. Makhluk ini bernama Munkar dan Nakir. Dibukanya di laptop itu. Nah, ngapa ada 2 ini? Perasaan catatan cuma sikok. Ditanya oleh malaikat, kamu ikut siapa? Mungkin malaikat ini dari pedamaran. Aku ikut ini penjual kayu pelawan katanya. Nah, ngapa kamu di sini? Aku di sini ditawari oleh anak-anak yang mati ini, kalau galak ngerewangi bapaknya si mayit ini semalam di alam kubur ini, maka separuh dari kekayaan bapaknya dinjuk ke dengan aku. Oh, mak itu. Ditanya, nama kamu siapa? Balik di mana? Nanyo bini berapa? Nanyo anak berapa? Nah, puncak pertanyaan itu, gawe kamu apa? Gawe kamu itu? Gawe aku Pak, jual kayu pelawan katanya. Kamu dapat kayu pelawan dari mana? Aku cari Pak di hutan katanya. Nyarinya di hutan. Kamu nyari maki apa katanya? Maki kapak katanya.
Kapak itu didapat dari mana ada? Kapak boleh beli pak ada. Belinya di mana? Di sana pak ada. Duitnya dari mana ada? Oh duitnya pak dapat dari sini, dari sini. Panjang pertanyaan tentang kapak. Pertanyaan tentang kapak itu dah habis-habis, habisnya sampai ke subuh. Baru selesai pertanyaan tentang kapak tadi. Akhirnya besok pagi dibongkar kuburan. Lalu anak beranak sudah sepakat untuk menunjukkan separuh harta bapaknya dengan si penjual kayu pelawan. Kata penjual kayu pelawan, aku ikut tak jadi nerima harta bapak kamu. Ngapo kata anak beranak? Lah pertanyaan kapak kata, dari isak sampai ke subuh kata. Mak mana separuh harta bapak kamu? Kapan selesainya? Panjang pak. Nah, Abdurrahman bin Auf tak galak mah itu pak. Tidak galak, pertanyaannya banyak di akhirat kaget. Kapak dari isak sampai ke pagi. Apalagi mobil. Ya, Bapak Pak Haji Sadiq yang punya mobil Fortuner. Pak berapa tahun itu pak? Ya, Bapak Ibu yang punya harta banyak, panjang pertanyaannya. Maka Abdurrahman bin Auf ibarat kata punya harta 1 miliar 500 juta pak, disedekahkannya dengan wong. 500 juta disedekahkan dengan wong. Harapan dia pak, harta dia berkurang separuh. Jadi dia beli kebun kurma, diborongnya dari petani 500 juta. Lalu oleh Abdurrahman bin Auf ini kebun kurma itu disedekah ke galo-galo. Jadi harta dia masih 500 juta. Senang dia pak, sudah sebagian. Besok nak disedekah ke, nak beli apa lagi, nak disedekahkan lagi. Itu otak dia pak ketika itu. Ternyata bapak, ada raja mana yang mensedekahkan dengan dia seharga 1 miliar pak. Jadi dia sedekah 500 juta, dapat sedekah dari raja 1 miliar. Nah stres dia pak. Sedekah 500 juta dapat 1 miliar. Itu wong murni pak, murni sedekah. Kalau kita kan sedekah 10 ribu, ini banyak, ini pahalanya 100, ini 100 ribu pahalanya. Dia tidak. Sedekah 500 juta dengan harapan hartanya masih separuh. Ternyata dinjok 2 kali lipat dari raja. Besoknya dia sedekah lagi pak. Galo-galo hartanya itu disedekahkan galo. Dengan harapan dia jatuh miskin. Ternyata tadi kan hartanya 1,5 M. Dia sedekah galo-galo 1,5 M tadi, belikannya kebun kurma, disedekahkannya dengan wong tak mampu, wong miskin. Berbagi dengan wong miskin berapa petak-petak masing-masing. Ternyata dia dinjok hadiah lagi oleh raja 3 miliar pak. 2 kali lipat. Stres dia pak. Akhirnya ngadu kepada Rasul. Ngapo aku ni sedekah kok bukannya berkurang, bukan habis, malah nambah. Ya, bukan level kita pak itu. Bukan level kita. Nah, jadi mencari ilmu, mendapatkan ilmu, tidak pandang apakah dia kaya atau miskin. Jangan mentang-mentang dia miskin, kita kaya, tak galak belajar. Karena banyak ustaz-ustaz ni yang miskin-miskin pak. Mohon maaf ya. Kita kaya raya, pejabat, ustaz ini tak mampu, akhirnya kita tak galak belajar. Jangan seperti itu maksud daripada baginda Rasul. Kemudian wa min kulli saghirin wa kabir. Kita juga harus belajar dengan orang kecil maupun orang besar, anak kecil maupun dewasa. Dia umur 13 tahun, 15 tahun tapi dia hebat dalam ilmu agama, maka wajib kita belajar dengan dia, baik secara lisan maupun tertulis. Ini kadang-kadang budak baru kemarin sore ya dipandang sebelah mata. Apalagi urusan ibadah jadi imam. Itu sampai ke hari kiamat pak, memang jadi persoalan terus budak kecil itu.
di Masjid Amal ada budak umur misalnya 13 tahun tapi bacaannya hebat, hafal Quran, kemudian ilmu agamanya bagus, tapi karena dia budak kecil, saharopa nak jadi imam. Ya, pasti ada perasaan di hati bapak, ibu, kalau tak sah salat kita. Padahal tidak demikian. Syarat untuk jadi imam itu aqra'uhum, bacaannya, dan bukan umur. Umur itu nomor sekian. Nah, demikian pula ilmu, Pak. Ilmu kalaupun dimiliki oleh budak kecil, maka wajib bagi kita untuk belajar. Wa man tarakal ilma min ajli anna sahibal ilmi faqirun aw saghir minhu sinan falyatabawwa maq'adahu finnar. Kalau kita tak galak belajar dikarenakan wong yang punya ilmu itu miskin atau mungkin lebih muda dari kita, gengsi, maka siapkanlah dirimu untuk punya tempat di neraka kaget. Saya bapak baik di Madinah, kemudian di Mekah, di Taif, di Palembang sekalipun, kalau memang dia lebih hebat dari kita, saya tetap belajar. Ngapa kita nak malu? Ya, dan memang sarau, Pak. Sarau memang untuk melatih hal tersebut. Ada yang ditanya Bapak sebelum kita pindah ke bab berikutnya? Siapa aja? Mengenai harta tadi, Ustaz. Apakah salah kita punya harta banyak, Ustaz? Bagaimana supaya pertanyaannya tak panjang, Ustaz? Siap Bapak ya, pertanyaan yang baik. Pak, apakah salah bagi kami punya harta banyak? Tidak Pak, tidak salah. Malah Bapak Ibu wajib jadi orang kaya raya. Imam Ali radhiyallahu anhu pernah mengatakan bahwa siapa yang bangga dengan kemiskinannya, dengan catatan dia tak galak berusaha untuk mencari nafkah, untuk mencari rezeki, dia bangga menelantarkan dirinya menjadi orang miskin, maka aku tebas batang leher dia. Jadi umat Islam wajib lebih hebat dari umat-umat yang lain. Ya Bapak, ngapa kita galak diobok-obok? Karena kita buntu Pak. Yang ngatur sesuatu itu kan karena cuan gala Pak. Baik dalam kehidupan rumah tangga, cuan, apalagi dalam kehidupan bernegara, cuan gala yang ngatur Pak. Kalau kita miskin, inilah kita Pak, diobok-obok. Hebatlah kita kalau sudah ditabuk dengan duit. Aduh Pak, ya, umat Islam harus kaya Pak. Umat Islam tidak boleh minta-minta di jalan. Umat Islam tidak boleh di jalan raya tuh. Kadang-kadang kalau bapak mudik, mohon maaf ya, di tengah-tengah jalan, median jalan itu berdirilah saudara-saudara kita bawa tanggok-tanggok itu. Ya, kasihan kan seperti itu. Coba kalau kita kaya raya, Pak Haji Sodik misalnya kaya raya, muat masjid dewean dengan harga 3 miliar, 4 miliar. Makanya dulu Bapak, ketika saya masih bujangan, saya pernah naksir seorang perempuan untuk saya jadikan istri, tapi tidak berjodoh ya, karena memang lebih hebat dia dari kita Pak. Tapi kita lanang nih Pak, pantang menyerah sebelum ada keputusan, sebelum ada bukti kalau memang kita lah memang tidak pacarnya lagi. Tahun 2005 Bapak, tahun 2005 ada seorang perempuan itu baru mondok di di rumahnya Ustaz Nawawi. Dulu mondoknya di rumah beliau, belum ada pemisahan seperti hari ini ada gedung dewek. Dulu masih di rumah beliau.
di lantai 2. Betina ini aslinya bukan orang Sumatera Selatan, dari provinsi lain. Kemudian saya dapat informasi bla bla bla, akhirnya saya tertarik dengan beliau. Lalu saya di Sekayu pada saat MTQ di sana, saya nyatakan bahwa saya senang dengan beliau, saya mau jadikan istri ketika itu. Belum ada WA, masih SMS. Dijawabnya, saya masih ingat jawabnya, maaf, Anda siapa, saya tidak kenal. Tidak apa-apa, Anda tidak kenal. Nanti kalau kita sudah menikah, kita kenalan. Oh ya, saya pemaksa orangnya Pak, jangan ditiru ya generasi muda. Nah, singkat cerita, saya dengan salah satu murid Ustadz Nawawi juga, kami 4 orang duduk di Gor Sekayu. Saya nyatakan saya serius dengan beliau, saya mau ngajak beliau menikah. Saya dikasih 5 persyaratan. Nah, ini generasi muda, terutama perempuan, kalau masih ada yang belum menikah, dengarkan ini. Ini 5 syarat dari perempuan itu, silahkan ditiru, sangat bagus. Yang pertama, kata beliau, fisik. Saya diamati dari ujung rambut sampai ujung kaki. Yang kedua, penampilan. Saya pun di OC-nya, ya waktu itu miskin Pak. Jangankan untuk berpenampilan lebih baik, duit be lagi saro Pak. Yang ketiga, skill, keahlian. Keahlian apa yang Anda miliki sehingga saya bangga menjadi istri Anda. Yang keempat, sudah bekerja atau belum? Waktu itu saya belum, masih ya mencari identitas Pak. Ngelamar sana, ngelamar sini, ngelamar sana. Masih honor. Jadi kalau ada generasi muda yang ngelamar gawe baru sekali, 2 kali tidak diterima, patah semangat, aduh kasihan. Saya ikut tes PNS yang ke-10 kali baru lulus 10 kali. Ya, saya pernah ikut tes Sepawamil 2 kali tidak lulus. Saya ngomong saya akan berusaha mencari pekerjaan. Mencari pekerjaan bukanlah hal yang mudah, cari ada. Nah, syarat yang kelima ini Pak yang membuat saya terdede Pak, terdede, terseler. Kata beliau, kaya atau miskin? Ya, saya jawab saya miskin. Saya tidak mau hidup dengan orang miskin. Saya jawab, setiap orang pasti tidak mau dilahirkan sebagai orang miskin. Kalau ada pilihan ketika kita nak dikeluarkan dari perut mak kita, kamu ingin dilahirkan dari anak wong kaya pun miskin, pasti rata-rata kita, hampir seluruh kita menjawab pengen dilahirkan jadi anak wong kaya raya. Pengen lahir sebagai anak Hairul Tanjung misalnya. Saya tidak mau hidup dengan orang miskin. Jadilah orang kaya. Oh, lama Pak berdebat masalah yang nomor 5 tadi, panjang lebar. Tapi tetap saya kalah Pak. Tetap saya kalah. Di antara perdebatan itu, bagaimana kita mau ibadah dengan khusyuk kalau kita masih mikiri besok nak makan apa? Bagaimana kita ingin menunaikan ibadah haji, ibadah umrah kalau duit tak katik? Itu Bapak. Jadi panjang. Saya bujuk rayu Pak sampai saya datang ke rumahnya di provinsi itu Pak. Dia bukan orang Sumatera Selatan. Saya datang sendirian, terkejut dia. Ini ceritanya beda waktu. Kok kamu nekat ke sini? Saya serius, saya mau mengajak Anda sebagai istri saya. Saya tidak mau deh. Penuhi yang 5 itu. Terpenuhi. Hari ini Anda ngajak, ayo kita. Sampailah beliau ikut menjadi peserta STQ nasional di Gorontalo, pecahan Sulawesi Utara, Manado. Nah, entah mak mana caranya saya dapat rezeki
melalui wasilah Ustaz Nawawi, berangkatlah saya ke Gorontalo, menginap di hotel yang sama. Dia di lantai bawah, saya di atas. Saya temui, dia terkejut, Pak. Nah, kamu ini di mana-mana ada katanya. Palembang ada. Saya serius, saya mau ini, saya tidak mau katanya. Kalau Anda datang dengan 5 syarat ini, ayo katanya. Nah, saya tidak melanjutkan mengejar beliau karena ada satu hal yang memang saya sadar diri, saya siapa, beliau siapa. Saya mundur dari dunia persilatan. Pertanyaannya Bapak, kenapa saya sampai seperti itu ketika itu? Satu Pak, beliau, bapak ibunya orang Indonesia Bapak ya. Cuma bapak ibunya begawe di Arab Saudi berpuluh-puluh tahun. Nah, jadi beliau lahir di Arab Saudi. Beliau lahirnya di Mekah, tulisan identitas biodata dirinya. Dia lahir di Mekah, besar di Mekah, SD di Mekah, SMP di Mekah, SMA-nya baru di Indonesia. Jadi ketika orang lain belajar bahasa Arab, dia belajar bahasa Indonesia. Dui kok kakaknya yang lanang, yang nomor 1 kalau tidak salah, juara 1 MTQ nasional cabang tafsir Al-Quran bahasa Arab di Palu, di Jambi tahun 97. Juara 1 tafsir Al-Quran bahasa Arab di Jambi. Kakaknya yang nomor 2 juara 1 tafsir Al-Quran bahasa Arab tingkat nasional di Palu, Sulawesi Tengah tahun 2000. Beliau hafal Quran dan beliau ahli dalam tafsir. Jadi dalam perlombaan juri-juri itu Pak terpukau dengan dia karena memang lahjahnya dia itu lahjah orang Arab. Dan nyerocos Pak, bukan caget tidak nyerocos. Itu Bapak ya kenapa saya waktu itu mengejar-ngejar beliau ya. Ada alasan. Tapi karena saya tidak memenuhi kriteria yang diinginkan, saya mundur dari dunia persilatan. Jadi Bapak, kita wajib kaya Pak. Ya. Nah, kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi belum juga jadi wong kaya, berarti sudah bagian. Jangan sampai Bapak sudah berusaha bersusah payah, tidak jadi wong kaya juga Bapak bunuh diri. Nah, ini lebih salah lagi. Kita wajib berusaha, hasil kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Ada lagi Bapak? Tidak ada? Saya lanjutkan. Ada Ustadz sebelah sana. Dia teri Ustadz. Ke depan Ustadz. Al-Babut Thalith. Subbab yang ketiga Bapak malam ini fil fatwa. Kita membahas tentang fatwa. Qala al-faqih az-zahid Abu Laits rahimahullahu kariha ba'dun nasil fatwa wa ajazaha 'ammatun ahli ilmi. Idza kana ar-rajulu mimman yaslihu lidzalik. Sang penulis Al-Faqih Az-Zahid Abu Laits rahimahullahu taala menyebutkan bahwa sebahagian umat Islam itu tidak menyukai untuk berfatwa. Maksudnya sebagian dari umat Islam yang notabene-nya adalah berilmu, dia tidak mau sembarangan untuk berfatwa. Dan pada umumnya orang yang memiliki ilmu diperbolehkan untuk memberikan fatwa, dengan catatan memang yang bersangkutan
layak, berhak, memiliki kompetensi untuk berfatwa. Pak, apa itu fatwa, Pak? Fatwa itu misal di masjid ini Bapak ada sebuah permasalahan, lalu Bapak mencari seorang ustadz, seorang kiai di tempat ini, Bapak minta pendapat dengan beliau, lalu sang ustadz, sang kiai itu tidak mampu mencari jawaban karena tidak ditemukan jawaban yang jelas, baik itu di dalam Al-Quran maupun hadis. Nah, yang pertama tadi, orang Islam dalam kurung ulama, ustadz, dia tidak mau, Pak, tidak mau dia serampangan untuk memberikan jawaban. Ya, oh ini begini-begini. Nah, dia tidak mau. Namun Bapak, kalau seluruhnya tidak mau galau, lalu siapa yang mau memberi fatwa? Maka sebagian yang lain pada umumnya mempersilahkan ustadz, kiai yang benar-benar berkompeten untuk memberikan fatwa atau jawaban. Makanya Bapak, di Indonesia kita mengenal ada sebuah lembaga namanya Majelis Ulama Indonesia. Lalu kita mengenal dari Majelis Ulama Indonesia itu istilah fatwa. Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau fatwa MUI. Contoh, beberapa bulan yang lalu fatwa MUI mengeluarkan aturan tentang tidak bolehnya bagi kita umat Islam membeli produk-produk yang berafiliasi dengan Israel. Begitu keluar fatwa itu rami, Pak. Cuma seminggu itulah, Pak, raminya. Hari ini hilang. Hari ini hilang kan? Yang disuruh untuk isi fatwa itu yang mengharamkan untuk kita membeli produk-produk yang berafiliasi dengan Israel, yang awalnya sepi, hari ini Bapak boleh jengok tempat nongkrong-nongkrong anak muda itu ramai lagi sudah. Baik di dalam mall maupun di luar mall yang memang mereka menyediakan outlet-outlet tersendiri. Padahal Bapak, hari ini kita lihat dibuat film animasi Israel nyerang, larilah penduduk Palestina khususnya Gaza ke sebelah. Ternyata ditembaki lagi, lari lagi ke sebelah, ditembak lagi, lari lagi sebelah. Sekarang di Rafah habis. Jadi mereka tidak tahu nak kemana, tidak cak metu, Pak, karena itu perbatasan dengan Mesir. Jadi mohon maaf Bapak, habis itu, Pak. Jadi mereka itu tinggal menunggu keajaiban. Apakah mereka bisa selamat atau memang mereka sudah menunggu giliran waktu ya mati. Disitulah. Nah, kita yang di sini Bapak sudah malas memposting tentang saudara kita di Gaza. Yang kedua, hari ini kita sudah tidak merasa bersalah kembali untuk membeli produk-produk mereka. Nah, itu Bapak fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia, tempat duduknya para ulama-ulama se-Indonesia yang diwakili oleh beberapa orang dari berbagai provinsi untuk duduk di sana. Dari Sumsel ada, Pak. Kalau dulu Kiai Haji Shadiqun kalau dulu. Tidak tahu sekarang masih tidak beliau di sana. Jadi dari setiap provinsi ada perwakilan duduk di sana. Ada hal-hal yang perlu untuk dibicarakan menyangkut
kemaslahatan umat di Indonesia, mereka mengeluarkan fatwa seperti kemarin. Jadi Bapak, sebagian ulama tidak mau memberikan fatwa karena merasa tidak layak, dan sebagian lain membolehkan untuk memberikan fatwa karena memang satu, sifatnya urgensi, mendadak, penting, krusial, atau yang kedua memang yang bersangkutan layak untuk memberi fatwa. Fa amma hujjatut ta'ifatul ula fama rawa 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala ajra'ukum 'alan nari ajra'ukum 'alal fatwa. Adapun pendapat yang pertama mengatakan mereka enggan, mereka tidak senang untuk sembarangan memberikan fatwa karena takut kepada hadis dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan ajra'ukum 'alan nari ajra'ukum 'alal fatwa. Balasan bagi kamu yang galak serampangan ngenjuk fatwa itu adalah neraka, Pak. Bapak pemangku agama di tempat ini, ada orang bertanya, Bapak tak punya kompeten. Lalu ada orang bertanya, lalu Bapak nyawabnya sebaksingan Bapak, sesuai dengan logika Bapak. Hati-hati Pak, neraka lah nunggu Pak. Lebih baik Bapak jawab, maaf saya tidak bisa, maaf saya tidak tahu. Kaget kita tanya dengan yang lebih tahu. Ada nak tanya Sultan? Cak nak nunjuk siap. Assalamualaikum. Siap. Seiring perkembangan zaman Bapak, informasi itu mudah didapatkan. Dulu kalau kita nak belajar, Bapak, kita harus nemui guru, nyari guru meskipun guru itu nun jauh di sana. Hari ini mencari guru itu sangat gampang, meskipun nun jauh di sana. Ada aplikasi-aplikasi yang dapat memudahkan kita untuk saling bertatap muka meskipun tidak harus berdekatan. Ada yang namanya Zoom, ada yang namanya Google Meet dan sejenisnya, saya tidak hafal. Nah, begitu juga informasi-informasi berseliweran itu berupa narasi-narasi di grup WA maupun potongan-potongan video yang kita bisa kita pelajari, maupun secara live misalnya di YouTube ada ustadz yang ngajar dan seterusnya. Nah, lalu dengan kemudahan teknologi ini dia belajar seperti tadi, dia menganggap dia sudah mampu untuk menilai seseorang yang kadang-kadang yang dinilainya memang wong yang ngelotok ilmunya, seperti Ustadz Adi Hidayat. Ustadz Adi Hidayat kan ngelotok ilmunya Pak. Hafal Quran, hafal halamannya, hafal barisnya, hafal nomor ayatnya, saking lotoknya. Dan hafal-hafal yang lainnya.
Termasuklah kemampuan beliau menganalisis persoalan-persoalan selain Al-Quran maupun hadis, yang tentunya persoalan-persoalan itu termaktub atau memiliki kesamaan terhadap dalil-dalil dalam Quran maupun hadis, termasuklah musik. Nah, beliau berpendapat bahwa musik itu, kalau dia pribadi tidak menyukai musik, pribadinya, tetapi dia menerangkan hukum. Dia menerangkan hukum. Sama seperti dia mengambil perumpamaan tentang doa kunut. Beliau kan tidak berkunut, tapi beliau menerangkan tentang kunut maupun tidak kunut, bahwasanya yang berkunut ada dalilnya. Ini dalilnya A, B, C, D. Yang tidak berkunut ini dalilnya A, B, C, D. Misalnya seperti itu. Beliau secara pribadi tidak senang musik. Ya mungkin apa dak pacak nyanyi, apa mak mana dak ngerti kan, yang penting dia dak senang dengan musik. Tapi dia menjelaskan hukum bahwa musik itu tidak haram. Dalilnya ini dan ini. Nah, lalu orang-orang yang mungkin tidak senang dengan pribadi beliau, atau mungkin orang-orang yang tidak senang dengan kajian beliau, orang-orang yang tidak senang dengan keilmuan beliau, memfitnahnya dengan memotong-motong video beliau, pendapat-pendapatnya yang dipotong itu yang kalimat misalnya musik itu menjadi kalimat tadi misalnya bagus, rapi, tahu-tahu dipotong dengan sedemikian rapi, keluarlah kalimat musik itu haram. Padahal tidak demikian Bapak ya. Tidak demikian. Jadi Bapak, kita jangan melok bagian dari wong-wong yang mudah menyebarkan informasi-informasi yang informasi itu saling menyudutkan para ulama kita. Kalau kita ikut menyebarkan, berarti kita ikut menyebarkan sesama kita untuk saling membenci antara satu dengan yang lain, apalagi yang dibenci itu ustaz, kiai. Kalau kualat ya. Itu Bapak ya. Azan ya. Ada yang ditanya Bapak? Tidak ada? Kalau tidak ada, kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun. InsyaAllah berjumpa di lain kesempatan. Saya doakan selalu Bapak Ibu sehat, Bapak Ibu banyak rezeki untuk dapat menunaikan ibadah haji dan umrah. Kita salat bareng-bareng di depan Ka'bah, kita ngaji bareng-bareng di Madinah, di Masjid Nabawi. Amin ya rabbal alamin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'